adalah Kak Hildin yang insya Allah akan membawakan materi keistimewaan Al-Quran. Ya, bagaimana eh, Al-Quran menjadi bagian yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Ya, tentunya dengan kita membaca Al-Quran, kita tasmi, ya kan, kemudian kita membaca salawat dan sebagainya, itu sangat berarti dan sangat menyentuh ya hati nurani kita, ya kan, kolbu kita yang mungkin ada sedikit membedakan antara bulan-bulan lain dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu memberikan ruang dan waktu yang sangat luar biasa. Ya tentu nanti akan disampaikan kepada Kak Eldin, begitu istimewanya, begitu hebatnya, begitu berartinya Al-Quran ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan pencerahan yang lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Kak Eldin. Ya, baik. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nafar wa wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah yang tiada ilmu yang kami miliki kecuali yang Kau ajarkan kepada kami dan Engkau adalah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa qala aydan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelas, kemudian juga pembeda antara yang baik dan buruk. Wa qala Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin, ya Ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min itti alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada engkau sedekah dengan memerdekakan 1.000 orang budak. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aydan man intaqala liyata'allama ilman ghufir lahu qabla an yakhtuwa. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Wa qala aydan afdhalul ibadati qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Qur'an. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Purna Jamnas 91 Bapak Dr. Agung. Agung apa ini saya lupa panjangnya. Jarang ketemu jadi kelupaan. Kemudian Seksi Bidang Pendidikan PJ91 serta kawan-kawan semua yang saya hormati. Mari kita mulai majlis ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, keberkahan bulan Ramadan ini, keberkahan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup dunia dan akhirat. Allah mudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita. Allah jaga, pelihara, lindungi, jauhkan diri kita, keluarga, keturunan kita, muslimin, muslimat, serta bangsa ini dari keburukan-keburukan duniawi dan ukhrawi. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, teman-teman kita barangkali yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang mungkin sedang dalam kesulitan, semoga Allah hilangkan segala kesulitannya. Yang sedang punya hajat-hajat yang baik, yang bekerja, yang berusaha, yang berniaga, semoga Allah berkahi mereka semua. Dan mudah-mudahan kita yang ada di Zoom meeting ini beserta keluarga dan keturunan kita kelak senantiasa diberkahi dan dibahagiakan Allah fid dini wad dunya wal akhirah.
بتلك النية والدعاء بكرامة هذا المجلس وبركة هذا الشهر المبارك وبركة هذا الصباح، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. وكذلك نخص خاصة المؤلفين وأصحاب الكتب الذي قرأنا في التعلم والتعليم. أسأل الله أن ينفعنا بعلومهم في دارين ويغفر لهم ولذرياتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini Allah masih saja memberikan begitu banyak nikmat-Nya. Hari ini alhamdulillah kita masih ada umur, sementara tidak sedikit kawan-kawan kita yang bersama-sama di bumi perkemahan, yang bersama-sama kita kumpul dalam tujuh sudah mendahului kita. Kita berdoa semoga mereka Allah ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita masih ada umur, berarti masih ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita dan kesempatan untuk memohon maaf kepada manusia dan Allah agar kita jika ajal menjemput, yang ajal datangnya tidak pernah pakai japri atau pakai WA, kita sudah siap dan bersih daripada hubungan-hubungan yang buruk antara manusia juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan usia ini kita masih berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Begitu pula Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita saat ini masih sehat walafiat, yang barangkali sebagian orang saat ini berbaring di rumah sakit dalam kesulitan, dalam kesusahan secara finansial dan juga secara fisik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Allah hadirkan kita di acara yang baik. Yang mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bekal yang berharga saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kita kekuatan dalam kemampuan dan kemauan untuk senantiasa di jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya hormati, saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Kalau dibilang ceramah, saya takut karena eh, rasanya belum pas dan tepat saya menceramahi kawan-kawan. Eh, akan tetapi yang saya bersyukur adalah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang baik dalam agama, yang mudah-mudahan Allah keluarkan dari lisan yang tidak luput dari salah dan dosa ini, hal-hal yang baik untuk saya yang bicara dan kita semua yang hadir. Amin ya arhamar rahimin. Saya di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan. Kalau bahasa Arab lainnya, qoro'a membaca, yaqra'u akan membaca, sedang membaca, qira'atan bacaan, atau Quran. Atau hal yang kita sebut juga bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu kitab yang menjadi mukjizat terbesar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala Sang Maha Pencipta. Kemudian seperti ayat yang saya bacakan tadi, bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Petunjuk. Jadi petunjuk terbaik adalah Al-Quran. Kemudian sebagai furqan, sebagai pembeda. Kita kalau membedakan mana yang baik, mana yang buruk, lihatlah Al-Quran. Begitu pula dengan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa Al-Quran ini menjadi mukjizat yang terbesar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menghidupkan orang yang mati, bisa berbicara dengan pohon dan hewan, bisa membelah bulan, bisa keluar air dari sela-sela jarinya. Bahkan seluruh mukjizat-mukjizat daripada para nabi sanggup baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Akan tetapi kenapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Karena di dalamnya ada hal-hal yang disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa, penyembuh, warahmah dan karunia. Karunia banyak, mukjizat segala macam untuk karunia Allah Subhanahu wa taala lil mukminin, bagi yang beriman, bagi yang percaya. Dan kita sudah banyak melihat bagaimana sains dan teknologi serta kenyataan alam semuanya tepat. Penemuan-penemuan baru yang ada di dalam sains dan teknologi serta alam ini tepat apa yang disampaikan di dalam Al-Quran yang sebelumnya belum diketahui oleh orang banyak dan manusia-manusia. Maka sungguh luar biasa Al-Quran ini. Begitu pula dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan juga karunia bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya kepada Al-Quran. Kalau tadi mukjizat disebutkan bahwa mukjizat terbesar adalah Al-Quran, ini saya perlu sedikit menjelaskan tentang kata-kata mukjizat. Sebab kata-kata mukjizat ini banyak disalah pakai oleh sebagian orang. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu asal katanya adalah bahasa Arab ajaza, ya'juzu. Artinya apa? Melemahkan. Apa melemahkan maksudnya? Melemahkan ini adalah melemahkan musuh-musuh para nabi dan rasul. Jadi mukjizat itu adalah pelemah secara bahasa, secara etimologi, secara terminologi, secara istilah. Pengertian mukjizat adalah amrun khariqun lil adati yuzharu ala ma yadda'i risalatan aw nubuwatan. Mukjizat adalah sesuatu yang kadang bertentangan dengan akal, sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Seperti Rasulullah belah bulan dari bumi, kan nggak masuk akal kan? Lah, apa namanya? Melawan akal gitu kan. Kemudian mukjizat Rasulullah dia Isra Mi'raj keluar angkasa tanpa pakai tabung gas, tanpa pakai oksigen, nggak pakai jaket kulit gitu kan, tapi nggak masuk angin pulang gitu kan malam-malam dengan kendaraan yang begitu cepat buruk. Itu juga mukjizat juga. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang menyalahi akal umumnya gitu, yang diberikan yuzharu ala ma yadda'i, yang hanya diberikan bagi orang-orang yang menyuruhkan agama baik dia nabi atau rasul. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, ada peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, yang luar biasa, yang hebat dalam kehidupan manusia umum, itu bukan mukjizat namanya. Itu namanya ma'unah. Ada level-level hal-hal yang diberikan kepada manusia. Pertama itu adalah bagi nabi dan rasul diberikan mukjizat. Agar apa? Agar kalau nabi dan rasul menunjukkan mukjizatnya itu melemahkan musuhnya. Seperti Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya agar hati musuhnya down. Nabi Musa bisa melemparkan tongkatnya kemudian jadi ular besar memakan ular-ular Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, agar apa? Agar musuh-musuhnya down, lemah gitu. Jadi diberikan pertama mukjizat itu hanya para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua ada namanya karomah, kemuliaan.
Karamah itu hanya diberikan kepada para waliullah, kepada orang-orang yang Allah sayangi. Ya, makanya mungkin kita sering dengar ada waliullah yang yang bisa jalan di atas air, waliullah yang bisa berjalan di atas awan, duduk di atas awan. Itu kemuliaan dari Allah. Itu yang kedua adalah karomah. Nah, bagi para ulama, para yai, kemudian juga para ustadz, kemudian juga orang biasa, itu namanya pertolongan Allah ma'unah, ditolong dengan kekuasaan Allah yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, yang tidak terjadi, yang di luar nalar, misalnya begitu, itu namanya ma'unah. Jadi jangan salah pakai istilah mukjizat nih ya, sebab sebagian orang salah memakai kalimat mukjizat ini gitu, karena mukjizat hanya bagi nabi dan rasul. Kalau bagi kita ini sedang dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala begitu. Saya lanjutkan kepada pembahasan. Disebut Al-Quran adalah mukjizat karena judul saya dan judul kita aja adalah keistimewaan Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quran? Keistimewaan Al-Quran dari kata-katanya itu luar biasa. Kalau dari penilaian kata-kata bahasa yang disebut dengan puisi, prosa, dan lain sebagainya, Quran itu luar biasa. Misalnya, Al-Haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah, itu belakangnya tak marbutoh semua. Kayak puisi, kayak pantun begitu. Kemudian Al-Quran itu juga adalah firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan man arada ayatakallama ma'allahi ta'ala falyaqra'il Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pengen bicara dengan Allah maka bacalah Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang konsisten. Konsisten secara hukum. Banyak orang mengkritisi Al-Quran, banyak pertentangan di sana sih, di sana. Ternyata setelah dijelaskan, baru paham mereka. Kemudian, kita bisa saksikan betapa Al-Quran itu dapat dihafal oleh manusia. Kita bisa lihat berapa banyak anak-anak di bawah usia kita, yang masih usia SD, masih usia balita, yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Kemudian, dimanapun di dunia ini, orang baca Al-Quran bahasanya sama. Satu bahasa. Dan tidak dirubah-rubah. Al-Quran tidak bisa ada yang rubah. Kalau ada yang rubah, ketahuan. Ketahuan. Karena Allah sudah janji. Apa janji Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam ini kepada Al-Quran, kepada manusia melalui Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka banyak kasus kemarin-kemarin bagaimana orang mau masuk ke Al-Quran, mau merubah Al-Quran, itu pasti nggak bisa, ketahuan. Ketahuan. Kenapa? Karena terdadunya Al-Quran, yaitu hafiz-hafiz Al-Quran, penjaga-penjaga Al-Quran, mereka sudah makin banyak di akhir zaman ini malah. Dan banyak juga orang-orang yang Allah izinkan tanpa belajar, tiba-tiba dari mulutnya keluar kalimat-kalimat Al-Quran. Kita bisa lihat kasus Sarifuddin Khilafah di Kenya. Dia bukan dari keluarga Muslim, tetapi dari kecil mulutnya keluar kalimat-kalimat Al-Quran. Bukan dari keluarga Muslim. Dan banyak dari keluarga non-Muslim itu yang bayi-bayinya mereka bisa hafal Al-Quran. Itu beberapa hal yang menjadi keistimewaan Al-Quran. Kemudian hal lain yang menjadi keistimewaan Al-Quran. Ada kisah nyata di kampung saya nih, di daerah Pancoran ini. Kalau kawan-kawan melintas jalur Gatot Subroto, ketemu dengan gedung Semesko UMKM, atau tepatnya kalau Pak Yusuf itu sebagai karyawan di petinggi-petinggi di Transjakarta, di depan halte Pancoran Barat, itu ada gang masuk, ada jalan masuk. Sebelah kanannya sekarang jadi T-Tower. Sebelah kirinya T-Tower, sebelah kanannya kalau kita masuk, sebelah kanannya adalah warung-warung dan pemukiman. Beberapa tahun lalu terjadi kebakaran.
Kebakaran semua itu. Sebelah kanan itu semuanya. Tapi ada satu rumah 2 lantai yang jangankan kebakar, jemurannya aja yang di atas pinggir itu nggak disentuh api. Bayangkan, rumah itu di tengah-tengah kebakaran, di tengah-tengah kebakaran, tapi tidak kebakaran. Kenapa? Karena saat orang-orang menyelamatkan harta benda yang berharga yang mereka upayakan, sang penghuni rumah pertama-tama yang ia selamatkan adalah Al-Quranul Karim. Ya Allah. Itu dia ngaji kepada ibu saya, belajar Al-Qurannya gitu. Jadi pas kebakaran, orang pada sibuk segala macam menyelamatkan TV, harta benda yang lain. Dia Quran diselamatkan duluan. Karena begitu, Allah selamatkan rumahnya, jangankan terbakar. Jemuran-jemuran yang di pinggir-pinggirnya nggak ada yang tersentuh api. Padahal di tengah-tengah kebakaran. Kisah pertama. Kisah yang kedua, kisah nyata yang kedua. Itu terjadi, kita ingat dulu beberapa tahun lalu terjadi tsunami di Anyer, Banten, Jawa Barat. Sekarang provinsi sendiri dia Banten. Dulu dia Jawa Barat. Terjadi tsunami. Di salah satu villa ada sekelompok anak-anak sejumlah 65 orang, 35 pria, 30 laki-laki. Mereka sedang menghafalkan Al-Quran. Sedang menghafalkan Al-Quran untuk ngambil ijazah tahfiz di Turki. Nah, mereka berlatih dulu tuh. Berlatih di villa di Anyer. Suatu malam mereka mendengar suara gemuruh. Kaget mereka. Tapi rupanya setelah lihat air, ya udah mereka masuk lagi, teruskan lagi hafalannya. Pada pagi harinya pas dia keluar, seluruh villa dan rumah yang ada di sekitar Anyer itu hancur, rusak. Tapi villa yang mereka tempati hanya apa? Airnya hanya menyentuh pagarnya aja, tidak ada kerusakan sedikit pun. Kenapa? Karena mereka di dalamnya ada hafizul Quran dan mereka juga ihtiram kepada Al-Quran. Itu kisah nyata yang kedua yang terjadi pada waktu tsunami di Anyer beberapa tahun yang lalu. Kemudian kisah nyata yang ketiga adalah di Pekanbaru. Ada seorang siswi aliyah SMA levelnya gitu, yatim, orang tua bapaknya maksud saya sudah nggak ada, tinggal ibunya. Lulus dari aliyah atau SMK atau SMA ini, anaknya minta supaya ikut program tahfiz Al-Quran yang diadakan di sebuah hotel di daerah Pekanbaru. Kemudian ibunya bilang, kalau kamu ikut program tahfiz yang 1 bulan 8 juta itu, kamu nggak bisa kuliah. Karena ibu cuma punya uang, cuma segini-gininya aja, nggak ada lagi yang lain. Kata anaknya apa? Nggak apa-apa, saya nggak kuliah, saya ingin ikut tahfiz aja. Akhirnya ya udah, ibunya mendaftarkan kepada ustadz yang mengadakan program tahfiz itu. Dia daftarkan, dicerita anak saya dah harusnya dia kuliah, tapi dia maunya mau ikut program tahfiz ustadz. Eh, Padahal kalau dia kuliah kan bisa kuliah, bisa tinggi pendidikannya gitu. Dia malah milih tahfiz. Saya punya uang cuma segini-gininya aja ini. Akhirnya daftarlah dia kan di situ, ibunya itu daftar anak. Nah kemudian ustadznya ini pada saat undang berbuka puasa, kebetulan saat itu Ramadan, diundang berbuka puasa oleh apa? Oleh manajemen sebuah bank konvensional. Di sisinya
Ada kepala cabang yang hadir berbuka puasa di hotel yang sama yang diadakan program tahfiz itu. Lalu Ustadz itu cerita, ada ibu-ibu punya uang cuma 8 juta, anaknya bukan malah ikut mau kuliah, anaknya malah milih program tahfiz saya yang selama 1 bulan itu. Ya, akhirnya dia nggak kuliah jadinya gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu kepala cabang salah satu wilayah, Ustadz, bilangnya nama ibunya, itu duit yang 8 juta didaftarkan itu saya ganti, saya kasih. Kemudian nyaut lagi salah satu bapak-bapak sebagian pimpinan cabang itu mengatakan, Ustadz, bilangnya nama ibunya, kalau dia sudah selesai program tahfiz, biaya kuliahnya saya yang bayar sampai selesai. Allah. Itu kisah nyata semua itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu di zaman kita. Di zaman dahulu bagaimana? Zaman dahulu Sayyidina Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran 30 juz di dalam sholat witirnya. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Artinya apa? Satu hari 24 jam Imam Syafi'i itu menghatam Al-Quran 30 juz 2 kali. Masya Allah. Kita baru 15 menit, 10 menit, setengah jam, pedes mata kita. Kalah kita sama setan gepeng, di depan setan gepeng kita bisa berjam-jam gitu. Di depan Al-Quran udah pedes mata kita. Emang itu kerjaan setan gitu. Setan nggak suka kalau kita ibadah. Kalau orang lagi ibadah, lagi ngaji itu rasanya lama gitu. Rasanya apa ya? Waktu terasa lama bener jalannya. Dan terasa ngantuk tuh biasa kalau di majlis-majlis ilmu itu kalau ngaji itu juga. Karena emang setan itu kerjaannya begitu. Dua yang dia tiup bagi orang yang ngaji itu. Pertama pantatnya. Jadi kalau orang ngaji kan banyak gelisah, gelisah lama amat ini. Ada juga matanya ditiup, ngantuk aja bawaannya gitu. Nanti selesai pengajian, melek lagi matanya itu. Kalau pengajian setengah jam rasanya lama. Kalau nonton Adela, Nyupalapa, Pardatila, itu lama kayaknya. 4 jam, 3 jam itu rasanya cepet aja gitu. Ya, itu memang gitulah. Pokoknya kita ini oleh setan nggak boleh dikasih selah. Di mana aja dikejar terus. Lagi sholat, kita dikodain sama yang namanya khanzab. Apa khanzab itu? Iblis khusus, setan khusus yang menggoda manusia saat sholat. Makanya kadang-kadang kehusuan kita bisa rusak tuh oleh dia. Gimana caranya? Kunci yang tadi kita cari kagak ketemu, tiba-tiba lagi sholat inget. Itu tuh kerjaan dia tuh. Oh iya iya di situ kunci rupanya ya. Itu kerjaan dia itu. Nah kalau dalam rumah tangga ada namanya dasima. Setan dasima itu. Apa kerjaan setan dasima itu? Kerjaan setan dasima itu bagaimana caranya supaya suami istri cerai. Kerjaan dasima. Jadi kalau ribut, suaminya hatinya ditiupkan hal-hal yang buruk, yang seakan-akan benar. Istrinya ditiupkan hal-hal yang buruk, seakan-akan dia benar gitu. Itu kerjanya dasima. Nanti kalau misalnya udah terjadi perceraian dalam rumah tangga, dasima laporan sama bosnya gitu. Sukses dia memecah belah keutuhan rumah tangga. Nah, banyak lagi iblis-iblis yang ditugaskan oleh pimpinannya, komandannya, tapi bukan komandan game, bukan. Ya, diberikan tugas supaya apa? Supaya di pos-posnya masing-masing. Dulu ada namanya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Jadi orang-orang kalau kita lihat kisah-kisahnya itu luar biasa. Namanya Sa'id bin Jubair. Dia mampu mengkhotamkan Al-Quran di dalam sholat sunnah 2 rakaat. Dia mampu mengkhotamkan Al-Quran dalam sholat sunnah 2 rakaat. Tadi saya baca ayatnya bahwa
Dari Al-Quran Allah turunkan karunia-Nya dan Allah turunkan penyembuh. Karunia itu banyak apa? Banyak macamnya karunia itu. Yang bagus-bagus, yang baik-baik. Karunia Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan. Sa'id bin Jubair mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam salat sunnah 2 rakaat dan beliau adalah orang yang rajin baca Quran. Apa yang terjadi? Allah berikan kemuliaan dirinya, apa yang menjadi doanya Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Suatu ketika, ini Sa'id bin Jubair ini punya ayam jago. Saya nggak tahu nih belinya di pasar Pramuka atau Jatinegara ini ayam jagonya. Ya. Ayam jagonya ini selalu berkokok di saat waktu tahajud membangunkan Sa'id bin Jubair. Setiap malam itu. Suatu ketika, suatu malam, ayamnya kagak bunyi. Sehingga Sa'id bin Jubair kesiangan. Barangkali ayamnya ini ikut bukber di PJ96 ya. Sama barang-barang sama Yasir kali ini ayamnya. Jadi ketiduran. Kesiangan dia nggak bangunin. Nggak bangunin siapa? Nggak bangunin Sa'id bin Jubair. Kesiangan Sa'id bin Jubair. Nggak sholat tahajud dia. Dia marah. Malia hadadik. Ada apa dengan ayam jago saya ini? Irfa sautah. Ya Allah. Angkat suara dia biar nggak bisa berkokok lagi. Lalu semenjak itu ayam jagonya nggak ada lagi bisa berkokok sampai akhir hayatnya. Sa'id bin Jubair. Kesimpulannya orang-orang yang menjaga Al-Quran, orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, orang-orang yang konsen dengan Al-Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, sebagaimana janji Allah, Allah turunkan bagi dirinya penyembuh dan juga karunia bagi mereka-mereka yang percaya, bagi mereka yang beriman. Ini kisah-kisah tadi adalah orang-orang yang Allah buktikan bagaimana istimewanya Al-Quran, keutamaan Al-Quran, luar biasanya Al-Quran. Sa'id bin Jubair itu suatu ketika juga pernah dia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang raja yang zalim. Dia ditangkap kemudian dibawa oleh pengawalnya menuju Hajjaj bin Yusuf. Di tengah jalan dalam perjalanannya kemalaman, kemudian mereka beristirahat di depan sebuah biara. Lalu pasukannya bilang, masuk engkau, jangan di luar. Karena daerah sini biasa ada singa-singa yang berkeliaran. Tapi kata Sa'id bin Jubair, Allah sebagai penjagaku, Allah nggak bakal diam saat aku dalam kesulitan. Kamu mau di luar, mau melarikan diri ya? Tidak, saya nggak bakal melarikan diri. Pokoknya. Lalu pasukan itu masuk ke dalam biara untuk istirahat dan berlindung di malam hari itu. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah singa satu, menjilat-jilat badan Sa'id Jubair, kemudian duduk di samping Sa'id Jubair. Kemudian singa yang kedua gitu juga, nunduk di hadapan Sa'id bin Jubair, kemudian duduk di samping Sa'id bin Jubair sampai pagi. Dan Sa'id Jubair nggak diapa-apakan, secara bahaya nggak ada. Itu keutamaan daripada Al-Quran. Bahwa Al-Quran kalau kita betul-betul perhatikan, insya Allah Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita karunia. Apa aja karunianya yang terkadang kita nggak ngerti dan juga kita nggak tahu dan kadang kita juga tidak menyangka hal itu akan terjadi. Sebagaimana karunia-karunia Al-Quran yang tadi sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah-kisahnya itu yang saya sampaikan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menyebutkan beliau ini seorang yang saya bilang tadi bahwa Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang apa? Adalah orang yang
mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat witir. Di dalam sholat witir, Masya Allah. Sholat witir itu kita tahu kan 3 rakaat, 1 rakaat minimal. 1 rakaat minimal sholat witir itu. Maksimal sholat witir itu adalah 11 rakaat. Rasulullah melakukan demikian. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Lau anna qulubana tahurat ma syaba'at min kalami rabbina. Kalau hati-hati kami ini atau hati manusia itu bersih, maka dia tidak akan puas membaca kalam-kalam atau kalimat-kalimat atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an maksudnya. Artinya apa? Ini jadi apa ya? Jadi evaluasi buat diri kita nih. Hati kita baik enggak? Hati kita bagus apa enggak? Kenapa? Karena kalau hati kita baik, hati kita tidak akan pernah kenyang baca Quran. Tiap hari baca Quran, tiap hari baca Quran, tiap hari baca Quran. Artinya dari kalimat ini sebaliknya. Kalau orang tidak suka baca Quran, berarti hatinya nggak bersih, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Utsman bin Affan yang mengatakan, lah, apakah ucapan Sayyidina Utsman bin Affan bisa kita pegang? Rasulullah SAW bersabda, ashabi kan nujum. Di ayyib tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW, adalah seperti bintang-bintang di langit. Kepada siapa saja kalian ikut, maka kalian sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan demikian. Sayyidina Utsman mengatakan, "Lau anna qulubut taharat," apabila hati itu adalah bersih, maka tidak akan pernah dia puas membaca Al-Qur'an. Tidak akan kenyang. Lain ada. Bagaimana caranya kita agar kita sholat, tetapi kita mengkhatamkan Al-Quran atau mendapatkan pahala khatmal Al-Quran? Maka dalam sholat kita bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali setelah baca surat Al-Fatihah. Kalau kita sholat sendirian. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, seperti di Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca Al-Ikhlas 3 kali, maka dia sudah mendapatkan pahala mengkhatamkan Al-Quran. Paling saya pribadi baru sanggup sampai di situ. Saya baru sanggup 1 rakaat surat Yasin dan surat Waqiah, rakaat kedua ini surat Tabarok. Selebihnya itu saya belum sanggup. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dan kekuatan batin untuk makin rajin membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini luar biasa, Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Salah satu kalimat di Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau saya kaji di sini, fadilahnya nggak akan cukup sampai dengan jam 9 atau jam 10. Salah satunya kalau pengalaman saya pribadi, gini, kalau saya lagi sakit lutut, misalnya, urat lah apa misalnya gitu. Ya, karena saya secara pribadi paling malas tuh periksa-periksa. Tekanan darah, kadar gula, kadar kolesterol, itu paling males. Padahal kata orang, bagus, dia tahu. Biar kita bisa jaga. Tapi kalau dalam pikiran saya, mendingan nggak tahu deh. Kadang-kadang karena pikiran, karena tahu, itu yang bikin sakit gitu. Jadi saya males periksa-periksa tekanan darah, kadar gula, kadar kolesterol, males tuh. Jadiin aja deh. Nah itu saya pernah ngalami lutut ini sakit. Dan sering kalau sakit-sakit di badan-badan ini, pengalaman pribadi saya ya, kita berbagi pengalaman aja, karena ini kenyataan saya yang saya alami, itu kalau mandi, dalam hati saya minta sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya yang di lutut ini. Kemudian dalam hati saya baca sambil guyur, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi air, Bismillahirrahmanirrahim. Itu setiap mandi kita melakukan seperti itu, lama-lama hilang. Tanpa kita, lupa kita, tapi hilang sakitnya ya, dan nggak ada berasa lagi gitu. Itu sering sekali saya alami. Dan itulah bukti dari salah satu kalimat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, terakhir yang saya sampaikan, ada satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, dan beliau memerintahkan kepada kita apa? Aktiru
min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yukthiru syarruhu wa yabiku ahluh. Rasulullah SAW bersabda, banyaklah kalian baca Quran di rumah. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, penghuninya malas baca Quran, akan sedikit kebaikan di dalam rumah itu, akan banyak keburukan di dalam rumah itu, dan hati penghuni rumah itu akan sempit. Ya, hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya analisa rumah-rumah yang bermasalah, maksudnya begini, keluarga-keluarga yang bermasalah, itu saya perhatikan adalah rumah-rumah yang penghuninya malas ngaji, malas baca Quran. Kenapa? AC spiritual nggak ada. Kita kalau rumah ada AC kan enak, adem, sejuk. Kalau sejuk kan kita seneng, tenang, nyaman. Tapi AC batin di dalam rumah adalah baca Al-Quran. Kata Rasulullah sudah sampaikan begitu. Kata Rasulullah sampaikan tadi, banyaklah oleh kalian baca Quran di rumah. Karena rumah yang tidak dibacain Quran, malas penghuni baca Quran, sedikit kebaikan, banyak keburukan, dan sempit hati penghuni. Dan boleh jadi keretakan-keretakan dalam rumah tangga itu karena disebabkan penghuninya tidak malas membaca Al-Quran. Sebab saya bilang tadi, di rumah itu ada satu setan yang memang kerjaannya bikin pecah, bikin retak rumah tangga. Yaitu setan Hanzab tadi. Ada yang bilang setan Khinzib. Setan Dasima maksud saya. Dasima namanya. Setan Dasima itu. Dia tugasnya begitu. Tapi kalau setan, di rumah itu selalu orang baca Quran, dia nggak betah di situ. Makanya saya pribadi mengalami hal demikian yang saya rasakan dalam rumah tangga. Ya, keributan-keributan dalam rumah tangga, perselisihan dengan anak dan istri pasti ada. Akan tetapi alhamdulillah tuh endingnya tuh asik, nyaman, selesai dengan baik. Dan alhamdulillah lah saya nggak bisa berbicara banyak dan saya sudah lihat buktinya bagaimana kalau kita banyak baca Quran. Di keluarga kami, alhamdulillah keluarga saya itu tidak ada hari yang anak nggak baca Quran. Apalagi kalau Ramadan begini nih, Ramadan begini sebelum buka puasa ngaji, setelah buka puasa sebelum Isya ngaji. Kadang zuhur anak-anak tuh ngaji lagi tanpa diperintah. Dan kami rasakan alhamdulillah keberkahan-keberkahan banyak Allah berikan di dalam rumah tangga kami. Salah satunya bertahun-tahun kami nggak pernah beli beras. Bertahun-tahun kami nggak pernah beli minyak. Orang-orang pada kesulitan minyak, harga minyak naik, tapi kami malah bagian bersih minyak buat orang lain. Barangkali itulah yang Allah janjikan, banyak kebaikannya kalau banyak ngaji di rumah, sedikit keburukannya kalau rumah yang banyak ngaji, baca Quran, dan Allah lapangkan hati-hati penghuninya sehingga jika berselisih, berbeda pendapat, gampang Allah satukan dan tidak ada sejukan hati-hati penghuni. Saya rasa demikian, kawan-kawan yang saya hormati, saya minta maaf, bukan maksud hati menggurui dan mengajarkan, akan tetapi saya sampaikan tadi bahwa mencari pahala yang paling enak itu adalah mengajar, menyampaikan, mencari pahala yang paling enak itu adalah menyampaikan kebaikan. Karena apa? Karena sekali kita menyampaikannya dan orang pakai, selama orang pakai, maka pahalanya terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah masuk ke alam kubur. Terus mengalir pahalanya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, di antaranya 3 yang tidak putus amal manusia adalah au ilmin yuntafa'u bihi au ilmun yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat. Saya diberikan kesempatan menyampaikan kebaikan-kebaikan. Saya berterima kasih kepada pengurus PJ91 yang telah memberikan waktu, dan juga ini menjadi amal jariah kawan-kawan pengurus. Andai saya menyampaikan kemudian barangkali ada 1-2 orang yang memakai dan merasa tercerahi, maka pahalanya akan mengalir kepada saya, begitu juga pada penyelenggaranya. Dan mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir dalam
acara-acara baik seperti ini. Karena demikian, kalau ada pertanyaan, silahkan dan nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga ada manfaatnya. Demikian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Ya, kembalikan kepada Pak Moderator. baik, terima kasih Kak Irdin atas apa yang sudah disampaikan. Kemudian kakak-kakak semuanya mungkin bisa on cam ya. Jadi kita buka sesi pertanyaan yang mungkin langsung bisa disampaikan dengan raise hand dulu atau langsung dibuka mute-nya, kemudian bisa disampaikan apa yang mau ditanyakan. Ya, silakan saya berikan kepada yang bertanya langsung dulu sebelum kita lihat dari chat ya yang sudah masuk ya. Silakan, mungkin kakak-kakak ada yang mau ditanyakan. Kak Edo, silakan Ya, kalau ada yang mau siap, siap. ditanyakan Kak Edo. Ya, ya, ada. Terima Baik, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya pagi hari ini, Kak Hildin, yang sangat luar biasa sekali. Salam hormat dari Sama, kami Nusa Tenggara Timur. jangan Sehat-sehat Mbak. semua ya, Kak ya. Nah, ini Kak, ini berbagi pengalaman dulu nih, Kak. Yang pertama baru Iya. saya kasih pertanyaan, Kak. Selama ini aku apa namanya? Untuk membaca Al-Quran itu paling setelah sholat, lebih sholat nggak pernah namanya 1 juz, 2 juz, 3 juz tiap hari. Karena paling 1 ain, 2 ain sudah. Alhamdulillah kemarin Pak Ustadz niatkan untuk hafal untuk uh, hatam Al-Quran untuk bulan puasa ini ternyata Allah mendengarkannya, Kak. Sekarang udah masuk biasanya satu satu hari itu nggak sampai setengah juz, Kak. Alhamdulillah kemarin mulai dari awal puasa nyambung yang kemarin itu pertama pertama setelah tarawih itu alhamdulillah sudah hatam Al-Quran. Alhamdulillah sampai hari ini sudah masuk ke juz 21 ya berkat ada terus yang ingin ditanyakan sekarang ya ini menyangkut kesibukan hari-hari di sekolah dan sebagainya kadang-kadang pulang pulang sampai sore kadang-kadang maghrib baru pulang terus di sekolah juga sempat nyicil ya Kak ya setiap kali pas keluar main nyicil satu ain tapi tidak pernah namanya untuk 1 juz bagaimana begitu. Sekarang pertanyaannya Kak, tipsnya gimana sih supaya tiap hari itu walaupun sesibuk apapun kita bisa walaupun sudah berkomitmen Kak ya, kita bisa sedikit tidaknya setengah juz atau 1 juz lah tiap hari Kak. Walaupun dalam keadaan sibuk begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edo. Langsung Kak Eldin bisa dijawab. Baik, baik, ya. Iza zoharul azmu wa dohas sabil. Jika kemauan kuat akan terbuka jalan. Kemudian Allah juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan jalan dan tata caranya. Nah, di dalam kesibukan ini kita minta supaya bagaimana caranya bisa baca Quran biar banyak. Coba setiap habis sholat 2 lembar aja. Kan 1 juz itu 10 lembar. Jadi sebelum sholat baca selembar, setelah sholat selembar. Saya rasa itu kalau misalnya 1 juz umumnya bisa dibaca setengah jam. Kalau 1 juz 30 menit berarti kalau kita baca Quran 1 menit di 1 halaman.
6 menit sudah 1 lembar. Jadi 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat. Itu sudah 2 lembar. Nanti 1 hari udah 1 juz tuh kita. Itu tip yang pertama. Yang kedua, kita mesti sadar, kemalasan adalah pekerjaannya syaitan untuk menggagalkan kita jadi baik. Itu harus dikejar betul-betul. Termasuk misalnya kita nih, dalam pergaulan. Ini baik enggak nih? Ini enggak baik, ini baik, ini enggak baik. Memang kita sebagai manusia enggak ada yang bersih dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi ada obatnya. Begitu pula kita mesti memahami pekerjaan setan tuh yang begitu tuh. Harus bunuh perasaan malas. Dengan kesibukan, sholat kan pasti. Karena dia wajib. Maka saran menurut saya, sebelum sholat 6 menit, setelah sholat 6 menit. Sholatnya 5 menit misalnya, jadi jumlahnya 17 menit dalam satu waktu. Kalau kita istirahat dalam pekerjaan kan 1 jam itu. 17 menit atau 20 menit kita sholat, 20 menit lagi kita makan, masih cukup waktu istirahat. Gitu Kak, jawaban dari saya. Dan di SPN 73-nya Kak Abni itu ada tuh grup One Day One Juz. Bikin kayak gitu bagus. Ada 5 kelompok tuh di sekolahnya Kak Abni itu. Ya, kemarin gurunya menjelaskan saya, bagus banget itu programnya One Day One Juz. Gitu Kak, jawaban dari saya. Iya. Baik, terima kasih Kak Eldin. Gimana Kak Edo? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak, sudah. Iya. Baik, mungkin kakak-kakak yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita berikan waktu. Silakan. Ada? Oke, mungkin sambil menunggu saya bacakan yang di chat ya. Kak Ildin, ini kebetulan ada Kak Lukman Budiman. Mungkin kalau kaitannya dengan tadi Kak Edo untuk membaca, beliau mungkin mengarahkan kepada posisi menghafal bacaan Al-Quran Kak Ildin. Mungkin ada tips atau cara yang efektif untuk menghafal Al-Quran. Demikian Kak Ildin ya, pertanyaan dari Kak Lukman. Ya. Ada membaca Al-Quran itu melihat mushaf, artinya membaca. Al-Quran dibaca. Ada yang caranya orang menghafal. Pahala yang paling besar kalau kata Sayyidina Utsman adalah dengan melihat dan membaca. Kenapa? Kalau kita menghafal, yang bekerja pikiran dan mulut. Tapi kalau misalnya kita baca, yang bekerja adalah mata kita ikut. Di mata kita ada pahalanya. Menghafal itu bagus. Caranya gimana? Harus diniatkan dan dikonsistenkan waktu menghafalnya. Misalnya ini kalau kayak anak saya itu kan ada yang sudah 15 juz, ada yang SD udah 4 juz hafalnya gitu. Itu mereka memang takhasus. Takhasus itu menyiapkan waktu khusus buat menghafal. Kita nggak bakal bisa menghafal kalau tidak menyiapkan waktu yang khusus. Harus ada waktu khusus. Mereka nanti itu stora, kemudian apa namanya, mulahazah, periksa. Mesti ada lawan memang. Kalau saya pribadi, pengalaman saya menghafalkan surat Yasin, Al-Muluk, Tabarok itu setelah saya usahakan bagaimana menghafal, saya hafalin, terus yang jadi jurinya itu adalah istri. Istri pegang Quran, saya baca, istri pegang Quran, dia dengerin, saya baca. Kalau salah dibenerin sama dia gitu kan. Terus begitu, alhamdulillah sampai sekarang surat Yasin, Tabarok, dan juga surat Al-Waqiah itu sudah bisa di luar kepala gitu kan. Insya Allah udah hafal kita. Jadi bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran? Gimana caranya? Memang mesti waktu khusus. Para tahfiz-tahfiz itu punya waktu khusus mereka. Misalnya dari jam berapa mereka menghafalin, nanti sorenya setoran. Mereka ngapalin, nanti sorenya setoran. Kemudian yang tidak kalah penting lagi apa? Fa innal ma'asi tudhillun ni'am. Maksiat itu
dapat menghilangkan nikmat Allah di antara nikmat menghafal. Jadi orang-orang tahfiz Quran ini mereka benar-benar menjaga tuh hal seperti itu. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi sebagai manusia dia buru-buru istighfar, taubat dan mulahazah lagi, menghafalkan lagi. Jadi cara menghafal Al-Quran gimana caranya? Sungguh-sungguh membacanya. Insya Allah akan hafal. Nanti akan hafal sendiri tuh. Kalau kita udah baca terus, ngapalin terus, insya Allah ya sebagaimana lagu lah gitu kan. Lagu itu kadang-kadang kita dengerin tiap saat, tiap waktu, hafal aja kita. Sehingga pas lagi acara PJ disuruh karaoke sama Pak Agus Selamat Riyadi, jadi bisa. Gitu. Jadi harus ada khusus, harus uh, ada waktu sudah sungguh-sungguh untuk menghafalkannya gitu. Dan dari anak-anak itu enggak langsung dihafal satu juz, enggak. Dia hafalnya per halaman, per halaman. Kalau istilah mereka itu per kaca dalam istilah tahfiz itu. Begitu caranya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa hafal. Dan juga jangan lupa minta sama Allah. Dia yang Maha Kuasa. Baik, Kak Eldin ya. Berarti Ya, tadi saya mungkin masuk kepada kata setoran tadi ya. ya, Mungkin kalau yang bertanya kebetulan ini satu frame Kak Lukman dengan Kak Rini, berarti setoran butuh partner gitu ya, Kak Eldin ya. ya, ya. Memang kalau Berarti anak-anak tahfiz itu kan ada mursyid, ada pembimbingnya mereka. Jadi ya oke, kalau saya pribadi dulu sama istri gitu. iya, Istri lihat iya, iya. Qurannya, saya baca salah dibenerin sama dia. Saya Betul. dibenerin sama dia. Gitu Ya. caranya. Waktu itu Berarti gitu. Kak Lukman berarti setoran sama Teh Rini setoran sama Kak Lukman begitu ya? Ya, ya, ya saling bantu. Insya Allah Baik. kalau sungguh-sungguh bisa. Iya. Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh, dia akan dapat. Nah, alhamdulillah ya kan. Demikian Kak Lukman. Pertanyaannya kan tidak secara langsung ya melalui chat ya. Gimana responnya Kak Lukman? Kak Rini, Teh Rini. Alhamdulillah. Kelanjutannya Kak, yang handphone itu gimana? Handphone apa tuh? Oh, Belum ada tuh handphone. ada di chat di Oh, di chat atau Pak Agung, Kak Agung. Kak Agung ya. Oke. Oke, Chat apa tuh? berikutnya begini. Ini kan Heeh. pengalaman pribadi Kak Lukman nih kelihatan ya. Ya, entah di masa sekarang atau sebelumnya. Jadi apa hukumnya nih Kak Eldin kalau sering baca Al-Quran? Nih baca Al-Quran, biasanya menggunakan HP, terus kelupaan pada saat masuk toilet Kak Eldin. Ini Ya. biasanya kalau lagi di mall atau mungkin di kantor atau di gedung mana gitu ya. Kemudian menyimpan HP dengan sembarangan misalnya begitu Kak Edin. Heeh. Mungkin ada hukumnya atau bagaimana gitu ya Kak Edin, silakan. Kalau lupa, nggak dosa. Sengaja yang dosa. Lalu gimana hukumnya? Baca Quran pakai handphone? Boleh. Lawang dulu juga Quran di batu, di tulang, di daun-daun lontar kan gitu kan? Nggak Ya. apa-apa. Baca Quran pakai handphone nggak apa. Tapi saya pribadi baca Quran pakai handphone nggak bisa. Maafin saya kalau baca Quran pakai handphone nggak bisa. Saya baca Quran biasanya pakai mulut, bukan pakai handphone. Baik, baik Aduh. ya. Ya, Benar-benar. ya kan nggak mungkin istilahnya ada bahasa dengan sadar disengaja ya Kak Lukman ya. Berarti kan lupa gitu kan ya. Ya. Jadi ada hadis baginda Rasulullah SAW itu begini bunyinya. Rufi'al qalamu an salatin. Catatan dosa itu terangkat, enggak nulis, enggak tertulis. Dengan 3 hal. Pertama apa? Anisobiyyi hatta yablugha. Orang anak-anak kecil sampai dia usia balik. Jadi kalau anak usia sebelum balik itu dia melakukan dosa apapun, dalam agama itu enggak dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di negara kan pasti ada juga dispensasinya gitu. Yang kedua, dosa itu tidak dicatat oleh siapa? Dalam keadaan apa? Anil jununi hatta yafiqo. Orang yang gila, sakit ingatan misalnya begitu, sampai dia waras. Jadi selama gila tuh, dia mau ngapain aja nggak dicatat dosa. Jadi kalau ada yang mau nggak puasa, ya gila aja dulu. Itu nggak bakal dosa dah. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah aninna ini hasta hatta yastaikizo. Orang yang tidur sampai dia bangun.
Dia tidur misalnya kayak Ashabul Kahfi itu selama 300-an tahun, misalnya begitu. Itu dia nggak sholat, dia nggak ibadah, nggak dosa. Termasuk kalau kita misalnya ketiduran. Dari pagi, bangun-bangun maghrib. Zohor lewat, asar lewat, bangun-bangun maghrib. Maka nggak dosa tuh kita meninggalkan sholat zuhur dan asar karena kita dalam keadaan ketiduran, tidur gitu. Eh, tinggal dikodok. Waktu sholat maghrib kita sholat maghrib, terus setelah itu kita sholat asar dikodok, setelah itu sholat zuhur dikodok gitu, dikodok dibayar gitu. Karena tadi kita kelupaan atau dalam keadaan tidur. Jadi orang tidur nggak dihitung dosa. Misalnya kali ada orang tidur tuh, kan ada orang tidur tuh yang istilahnya ngelindur, tidur tapi naik pohonan, tidur tapi keluar rumah buka kunci, buka pintu, jalan keluar. Padahal tidur dia. Nah jika dia membunuh orang saat itu dia nggak dosa, termasuk lupa tadi gitu. Itu Kak. Oke, baik, Eldin. Oke, Ya, baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, ya masih ada waktu kita apa? Kita kondisikan. Silakan mungkin ya. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Kang Pri, silakan Waalaikumsalam Kang Pri. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kebetulan lagi nyetir ini, jadi Oke, baik Kang Pri, silakan. kameranya di off. Eh, Ya, menarik saya ini. maafkan. Dan true story, bagaimana membedakan pahalanya membaca pakai handphone sama membaca Quran langsung. Karena kan tadi cerita terkait, memang kagok juga baca Al-Quran pakai handphone itu gitu ya. Mbak, kadang-kadang ini gangguannya kalau Quran langsung tuh cepet ngantuk. Aduh, godaan setan memang. Akhirnya dengerin murotal dari Al-Quran yang ada di handphone melalui Ya, YouTube atau eh, tahfiz yang lebih inilah suaranya yang bikin kita tidak ngantuk gitu. Gimana tuh kira-kira Kakak Ustadz Hildin? ya, baca Quran di handphone dan di mushaf itu nggak apa-apa, sama kok dua-duanya. Akan tetapi yang seperti saya katakan tadi, bahwa tadi juga Quran sebelum dimushafkan, ditulis jadi kitab itu, mereka juga bercerai-cerai itu. Ada yang dilontar, ada yang ditulang oleh sahabat ditulis, ada yang di batu ditulis sahabat gitu. Dan mereka sebelum disatukan begitu, mereka bacanya pakai pakai batu itu, pakai tulang itu gitu. Nah sekarang dikiaskan ada handphone, boleh kita baca dengan handphone. Tapi kalau kakak bilang tadi, kalau pakai Al-Quran cepat ngantuk, jadi akhirnya pakai handphone, nggak apa-apa, boleh. Yang penting ada tulisannya, kemudian kita baca gitu, namanya membacakan. Kemudian kalau akhirnya saya dengar murotal aja deh, nggak apa-apa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika sedang dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah oleh kalian agar kalian mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala. Jadi bukan membaca aja, dengerin orang baca Quran juga dapat pahala gitu, termasuk walaupun dia kaset. Ya, kenapa? Ya, karena kita mendengarkan kalamullah gitu. Apalagi yang membacakannya orang-orang yang suaranya bisa membuat hati kita bergetar. Ya, kalau ada orang yang Allah izinkan dan Allah berikan suara-suara yang indah baca Quran gitu. Gak apa-apa itu Kang, bagus. Semuanya bagus itu. Bagus gak apa-apa. Gimana nyamannya kita aja deh. Kembali ke yang tadi, kalau kita lagi ibadah, tiba-tiba kok cepat ngantuk, tiba-tiba kok boring gitu ya. Baru sebentar udah boring gitu. Itu memang kerjaannya dia. Gitu. Nah, kita mesti pahami itu dan mesti kita lawan. Kita mesti punya target dalam ibadah. Begitu Kang Pri. Ya, baik ya. Turun saya kalau heret Ya, kasiro. Sami-sami Kang. ya baik Bang Pri. Oke, selanjutnya ini kita buka di chat ada Teh Rini nih ya. Mungkin beliau alhamdulillah baru selesai dilantik menjadi doktor nih Kak Ildin, ilmu komunikasi. Jadi ini kelihatannya ada pengalaman juga dengan yang diajar ya para mahasiswa-mahasiswa ini. Ini beliau bertanya, Kak Ildin, kalau membaca Al-Quran lewat HP, kita ketahui biasanya di HP ini juga ada akses yang lain-lain lah pada saat kita membaca Al-Quran, yaitu akses-akses yang sifatnya negatif gitu. Jadi kalau kita lihat barang, kelihatannya barang handphone itu atau komputer itu kan ada juga yang negatif-negatif. Jadi
infrastrukturnya ada negatif, tapi kalau Al-Qur'an otomatis kan tidak ada bias dengan yang lain. Itu menurut Kak Hildin bagaimana gitu ya? Silakan Kak Hildin. Iya, kalau kita baca Quran, kita jangan online, yang offline aja, download, kemudian bacanya yang offline. Jadi tidak masuk tuh hal-hal yang lain. Kalau kita online, memang kadang-kadang tuh, maafin saya, obat kuat lah, masuk aja di situs Iya, Al-Quran gitu kan, macam-macam lah itu. Jadi iya, offline aja, download aja, kemudian offline bacanya. Kalau online kadang digangguin sama iklan gitu memang. iya, iya. Bagaimana tuh hukumnya kalau misalnya HP ada negatif, ada positif, ada negatif? Kalau dia di dalam lembaran layar Al-Quran, itu mesti kita hindari itu. Barangkali kalau ahli-ahli teknologi ini, IT ini bisa lah menghilangkan hal tersebut. Apalagi kita di offline kan aja nggak bakal muncul dia gitu kan. Jadi di-download aja Al-Quran itu, dibaca secara offline sehingga tidak ada iklan-iklan yang masuk. Begitu. Baik, baik. Mungkin saya kesimpulan dulu mungkin Kak Eldin ya. Siap, Jadi, siap. jadi sesuatu yang negatif itu kan ada berjalan secara online, tapi Ya. ada juga berjalan memang sudah ada di dalamnya gitu. Ya berarti kan setidaknya kalau kita simpulkan apapun perangkat kita yang di dalam handphone maupun di komputer itu yang negatif kan harus dihancurkan begitu ya Kak Eldin ya. Ya, 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 jangan Ya, disimpan lah. kalau online berarti menghindarinya dengan cara kita jangan online pada saat kita membaca Al-Quran dengan HP. Betul, Oke, betul. Terini clear ya Karini. Iya, terima kasih Karini. Oke, baik. Masih ada waktu, silakan. Satu pertanyaan lagi dari kakak-kakak. Kak Jemi? Ya, terima kasih Ya, Bang Mas Jemi Ketua, silakan. Kang Ya. Ustadz, mohon izin. Saya bukan Kak Ustadz, saya temanmu. Enggak lah, ini kan Waduh, konteksnya kan Kang Ustadz ini, makanya aduh, saya saya jadi malu saya dipanggil gitu. mau Lah kangen kita kan lagi nih nyanyi duet ini nih. bareng, karaoke bareng, gimana sih? Oh iya. Serasa tua ya, Kang Ustadz ya. Ah, Jadi ah, serasa lebih tua ya. iya, biasa aja lah. Aduh, dipanggil Ustadz takut saya ini. Eh, Aduh. tapi sekarang beliau sudah kolonel Kak Edin. Beliau sudah Oh iya, kolonel Masya juga. Ini Allah. Berkah, janganlah, berkah, janganlah, berkah. jangan, Berkah. janganlah. Kita ini kita ini teman, janganlah. Ya, itu sama juga saya begitu. Tat, Silakan. saya enggak mau Ya. bertanya, Tat. Cuman permintaan saya pribadi. Iya, eh, di kita ini kan komunitas yang kalau menurut saya sih kalau saya biasa ngobrol atau sharing session sama Om Lukman itu kita ini punya potensi yang sangat bagus. Punya potensi yang sangat bagus dengan berbagai profesi, lintas profesi iya, dan sebagainya. Apapun iya, itulah di grup PJ91 ini. eh Harapan saya saja itu sebenarnya yang teman-teman yang founding fathers lah. Mungkin ya sekali-kali membuat reminder lah buat kita bahwa tujuan kita ini sebenarnya kan berteman ini kan buat memperpanjang silaturahmi. Mungkin sekilas info saja pada saat kita mengadakan GR4 itu kan kebetulan waktu itu kan saya sedikit menghandle lah di bagian acara dan juga dukungan lah buat teman-teman yang peserta. Itu sampai staf-staf saya, prajurit saya itu sampai bilang seperti ini, dan ini teman-teman dari mana, dan ini kita dulu teman-teman pramuka tahun 91, Mas. Sampai geleng-geleng kepala, Ustaz. Waduh, luar iya. biasa, dan terus ketemunya kapan? Ya nggak pernah ketemunya di handphone, ketemunya di sosial media. Kok bisa kayak gini, dan luar biasa itu seorang anak buah itu impresi pertamanya seperti itu gitu loh. Demikian apa ya, kagum. Mereka melihat kita itu bisa dari tahun 91 yang tidak punya akses apa-apa dulu, hanya kita ketemu di Cibubur, itu Iya. bisa sampai di zaman sekarang itu bisa guyup rukun seperti itu hal yang mereka di saat-saat sekarang ini mereka jarang melihat seperti itu gitu loh, bisa sampai rapat banget gitu loh. Nah, mungkin harapan saya pribadi itu
teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin founding fathers dengan eh, paguyuban inilah, kalau kita mau bilang gitu, mungkin ya sekali-kali kita kembali reminder supaya kita ini ajang silaturahmi. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita koneksikan apabila kita memang mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan tertentu dan sebagainya. Ibaratnya ya kita di sini beragam lah. PJ91 ini beragam dengan berbagai profesi. Saya di militer, Kak Hildin di Betul. bagian penasehat, Kak Agung ada di bagian dosen dan sebagainya. Itu mungkin harapan kita seperti itu. Terus yang berikutnya adalah eh, kita ini sekarang harus concern membangun bagaimana eh, karakter bangsa ini, kita harus fokus bahwa karakter bangsa ini akan dibawa kembali kepada karakter-karakter yang punya nasionalisme, punya karakter bangga dengan bangsanya dan sebagainya gitu loh. Ini kan mulai dirintis kembali. Saya harapkan dengan kita yang pernah mengalami zaman pramuka dan manfaatnya sampai sekarang, itu kita bisa mengesampingkan lah ego-ego yang kita miliki masing-masing. Ya, kita tidak berlepas tangan lah bahwa semuanya kita pasti punya motif, punya punya kepentingan tertentu. Namun di dalam eh, PJ Jamnas 91 ini itu kita sudah diakui loh sama teman-teman yang lain. Bahkan di di komunitas kami di namanya komunitas seluruh angkatan polisi itu, kalau saya keluar gitu, kamu pramuka ya Jim ya. Nah itu sampai mereka punya info seperti itu. Artinya apa? Kita ini punya kekuatan di paguyuban PJ91 ini, dan ini saatnya di 2029 kita take over gitu loh. Kita mengambil alih dengan profesi prinsip yang kita miliki. Mungkin itu aja Ustaz harapan saya. Mohon maaf kalau agak lebay. Saya Dari utara. jujur saya bilang ya, saya cuma punya kepentingan seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya kalau boleh saya menanggapi, memang kalau dalam Al-Quran itu at-tayyibat lit-tayyibin. Kalau nggak salah kalimatnya begitu. Yang baik cocoknya pasti sama yang baik. Yang nggak baik nggak bakal cocok sama yang nggak baik. Sama yang baik. Yang baik nggak bakal cocok sama yang nggak baik gitu. Itu udah rumus dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Artinya eh, manusia termasuk saya tidak luput dari salah dan dosa. Akan tetapi jika dia kembali ke jalan yang baik, insya Allah akan baik dia, gitu kan? Nah, kita ini pramuka ini sudah ada dasar yang sudah harus kita pegang. Tri Satya dan Dasa Dharma. Itu kalau kita pegang teguh, insya Allah awet kita guyub rukunnya itu, gitu kan? Awet. Kalau kita jaga Dasa Dharma dan Tri Satya itu. Kadang-kadang kan begini, kadang-kadang kita Dasa Dharmanya takut kepada Allah yang Maha Esa, gitu. Kita bicara agama, meriang, gitu kan. Yang lain ada juga yang begitu, gitu kan. Nah, itu kembalilah kita nih ya minimal sebagai pramuka kembali kepada dasar dharma dan trisatyanya. Nah, kemudian take over ke 2029 itu bagi saya memang sudah waktunya giliran kawan-kawan ini nih sudah, kalau kawan-kawan kan jalurnya udah jelas, jalur militer, jalur eh, kementerian, jalur ASN segala macam, yang rumusnya cuma satu sih, Mbak, cuma cuma bener gitu aja dah. Kalau dulu saya ada kiai bilang sama saya, kalau kamu mau sukses, yang penting kamu bener aja. Bener apa ya? Bener segala-galanya dah gitu. Bener tepat waktunya, bener SOP-nya segala macam gitu. Gitu. Jadi insya Allah Pak Jemi, Allah berikan kita keberkahan 791 ini bisa muncul dalam permukaan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah juga mengingatkan kepada kita, asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu dambakan itu nggak baik buat kamu. Allah Maha tahu. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu nggak suka itu adalah yang baik buat kamu. Jadi kita tetap berusaha, kita terus berupaya
kita sinergikan PJ91 ini, saya pribadi maafin ya, bukan ria, bukan ujub, bukan apa-apa. Saya bilang kepada waktu itu Kak Davi ya, ini kan kesulitan dana segala macam. Saya bilang jual aja saya gitu, bukan artinya dijual apa-apa. Artinya ya maafin barangkali Kak Apni kemarin juga paham gitu kan, bagaimana maafin saya ya. Eh, kita ini kalau ngisi-ngisi begitu tuh duit kita buang gitu, amplopnya kita buang. Maafin saya pribadi, saya buang. Buang kemana tuh? Buang ke yayasan, buang ke ini gitu kan. Biar saya yang menerima dan yang memberi ada manfaatnya begitu kan gitu. Nah ini saya pernah bilang jual saya artinya apa? Kalau PJ nggak punya kas, kalau ada acara apa-apa, saya bisa bantu isi acara itu dan istilahnya maisyahnya itu tuh ya, amplopnya lah kasar gitu. Ambil aja buat kas gitu. Buat kas PJ. Saya pernah bilang gitu waktu itu agar memaksimalkan waktu itu ada keluhan masalah di finansial kas gitu. Dan juga yang lain nih, yang arsitektur, yang ini segala macamnya, jika ada hal seperti itu bisa sumbang sih kepada PJ ini biar barokah lah gitu. Kak Arjun, Ustaz, kabar? Lagi di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arjun. Baik. Siap, Kak. Ya. Masya Allah. Terima kasih duriannya. Kak Ustaz, Hah? baru selesai kajian. Dengarkan Iya. hanya luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ya, maafin. Saya juga tadi masuk terlambat 5 menit tuh karena ada pengajian Habib Hud juga di masjid tadi. Tapi saya belajar ngaji bukan ngajar. Masya Allah. Tabarakallah. Amin, amin. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Baik, Amin. terima kasih. Ya, terima kasih Kak Eldin. Terima kasih Iya, Kak sama-sama. Jemi. Oke, ini alhamdulillah tadi sudah ada sesi tanya jawab, ya kan? Dan itu menjadi semangat kita semua untuk Purna Jamna 91 ya. Jadi apapun yang disampaikan Kak Eldin jadi menjadi pedoman kita bersama sehingga nanti PJ91 makin guyup ya, makin erat ya hubungan silaturahminya. Kemudian kebetulan ada informasi dari Kak Slamet Jawa Tengah nih Kak Eldin. Jadi kebetulan terkait dengan Ketua Pengda Jawa Tengah saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kak Dwi. Oh, Ya mohon nanti pada saat kita sesi tutup acara ini doa bersama dipimpin Kak Eldin sambil kita mendoakan dari Kak Dwi yang sekarang dirawat di rumah sakit untuk segera disembuhkan, termasuk kakak-kakak kita yang lain ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang mengalami musibah, terutama beberapa hari terakhir yang kebetulan juga mengalami musibah banjir ya, terutama di daerah-daerah tertentu yang juga ada kawan-kawan kita di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum acara ini kita tutup ya. Kemudian nanti minggu depan insya Allah kajian kuliah subuh PJ91 akan diisi oleh Kang Arjun ya dengan waktu yang sama jam 6 pagi. Semoga nanti kita juga sharingkan kepada teman-teman yang lain supaya nanti makin banyak yang bisa hadir ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama yang dibikin Kak Eldin dengan maksud dengan tujuan yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, silakan Kak Eldin. Baik. Sebelum doa, saya menyarankan, menghimbau, maafin saya nih, barangkali ada yang belum bisa baca Quran, ada majlis bulanan setiap malam minggu yang belajar Al-Quran dan tajwidnya serta fikih. Barangkali kawan-kawan PJ yang ada di Jakarta ingin bertahsin, silakan gabung di pengajian yang di dekat rumah, ada di majlis taklim itu pengajian. Sebab begini, maafin saya, salah satu pengajian yang paling males dan banyak berguguran pesertanya adalah pengajian baca Quran. Itu biasanya mulainya 30 orang, ke sana tinggal 3 orang gitu, karena mereka baca-baca kemudian kedengeran temennya kagak bisa, malu, kemudian nggak enak gitu. Padahal ya Allah, itu rugi banget itu kalau kita nggak bisa membunuh malu itu gitu kan. Sebab ya banyak pembaca Al-Quran nih yang banyak salah.
Jadi bagaimana kita mau mendapatkan manfaat dan khasiatnya kalau bacanya salah? Kayak PIN ATM aja, kalau kita salah pencet satu huruf, itu kan duit kita kagak keluar, padahal duit kita itu kan. Sama juga Al-Quran. Sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tarbiyatul wa Tarbiyah wa Ta'lim, itu dijelaskan bahwasanya fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, artinya salah, tidak diterima gitu. Maka sesuai dengan judul hari ini, keistimewaan Al-Quran, kita bisa meraih keistimewaannya dan keutamaannya kalau kita membacanya, tekun membacanya, khidmat membacanya, dan membacanya yang benar. Sebab masih banyak kita dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim aja, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Rahim, Rahman, haknya kecil. Ada yang baca Goiril Magdubi, padahal itu oren, Goiril Magdubi, gitu ya. Ada yang baca ghairil maghdubi dikolkolahkan. Ada lagi baca Al-Quran kul huwallahu ahad dengan huruf kaf, K Indonesia. Padahal itu qaf, kul huwallahu ahad. Artinya jauh tuh melesetnya. Kalau kul katakanlah, tapi kalau kul pakai kaf artinya makanlah. Kalau kul huwallahu ahad katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Kalau kita baca pakai kaf, makanlah Tuhan itu satu. Kan gitu jadi artinya. Maka berbahaya. Sama juga yang ngaji misalnya, lakum dinukum waliyadin. Padahal itu bukan waliyadin. Lakum dinukum waliya. Lamnya ada kasroh, yaknya fathah. Kemudian saat baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Haknya hilang. Padahal ada hak di situ. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya begitu bacanya. Kemudian lagi orang baca tabat yada abi lahabi wa tab. Padahal baknya itu ada tasdid. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ditahan baru dipantul sebagai kolkolah. Ini sedikit sekelumit tentang bagaimana bacaan-bacaan yang saya temui di masyarakat. Orang salah baca Quran. Oleh karenanya saya menyarankan diri saya sendiri. Saya sampai sekarang masih nggak berhenti mengaji, terus belajar. Walaupun kita ngajar, terus belajar. Walaupun kita mengajar, terus kita belajar. Kita bunuh rasa gengsi dan malas karena Quran ini, terutama surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau Fatihah kita salah, sholat kita tidak sah. Kalau kita sholat kita tidak sah, berarti kan kosong catatan kita begitu. Karenanya ayo kawan-kawan yang barangkali. Tapi saya yakin insya Allah anak tujuh ada pintu pantai mengaji semua lah. Insya Allah ada pandai. Barangkali masih ada, silahkan gabung di malam minggu sebulan sekali sih. Ada yang setiap malam Selasa ada di majelis saya bapak-bapak semua itu. Kalau ibu-ibu ada yang Sabtu pagi, ibu-ibu ada yang Kamis di sore setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3. Saya buka itu. Silahkan kalau mau ikut, barangkali ada yang ingin tahsinul Quran gitu. Pak Hildin, bisa nggak di Ustaz? Bisa nggak di online kan itu? Kami yang jauh bisa ikut gitu. Nanti difasilitasi Zoom-nya. Kalau baca Quran tuh kadang-kadang kalau pakai sound Zoom itu kita nggak bisa mendengar jelas yang dibaca gitu. Kadang gangguan sinyal lah apa, nggak efektif. Memang baca Quran itu mesti talaqi, artinya berhadapan langsung. Karena ucapan lidah itu juga mesti kita cek, ini benar gak nih istilahnya nih posisi huruf bacaannya itu gitu. Itu memang harus talaqi, bertemu gitu, bertemu berhadapan gitu. Kayak macamnya maafin nih, saat bacaan ikhfa syafawi, ada kan kita baca tuh tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tarmihim itu kan mim sukun ketemu ba, hukum bacaannya kan ikhfa syafawi. Hukum bacanya, cara bacaannya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apa? Ikhfa itu samar-samar, syafawi di bibir. Jadi baca tarmihim bi'ijaratin min sijil ikhfa syafawi ini harus samar-samar. Apa yang samar-samar dibaca? Yaitu huruf mimnya. Tarmihim. Jadi bagaimana baca tarmihim? Mulutnya itu dibuka
Enggak, jangan ngatup, jangan tarmihim. Kalau tarmihim mulutnya ngatup, jadi izhar syafawi, bukan jadi ikhfa syafawi. Ada hukum syafawi itu kan ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi. Itu 3 hukum dalam urusan tajwid itu ya. Itu baca tarmihim itu mesti kita lihat mulutnya tarmihim. Nah, itu sulit tuh di zoom begini, sulit, mesti talaki. Jadi mimnya dibaca samar-samar. Kayak baca mim ba'di, tulisannya min nun min ba'di. Nun ketemu ba, nun sukun ketemu ba. Maka hukum bacaannya iqlab. Iqlab apa? Balik, rubah. Apa yang dirubah? Apa yang dibalik? An jadi am, nun jadi mim. Jadi kita bacanya mim ba'di. Tapi saat mim ketemu dengan ba, dia hukum bacaannya betul iqlab, tapi cara bacanya seperti ikhfa syafawi. Jadi bahasanya mim ba'di. Ada sedikit lubang di antara 2 bibir kita ini, jangan dikatup sehingga huruf ini jadi samar. Mim ba'di maja athumul bayyinah, begitu. Itu sekelumit sedikit tentang masalah pengajaran Al-Quran. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan Allah terus jadikan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat. Karena saya katakan untuk diri saya, apapun kehidupan kita, kesibukan kita, sebenarnya kita sedang menuju kepada kematian masing-masing. Sekali lagi saya ulangi, apapun kesibukan kita, jadi apapun kita, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita ini lagi menuju kepada kematian masing-masing. Dan kematian itu tidak akan jadi penyesalan jika kita banyak membawa amal soleh dan kita beristighfar kepada Allah jika kita melakukan kesalahan dan bertobat kepadanya. Dan termasuk ibadah ini, ibadah mengaji ini, itu juga harus kita siapkan. Dan mudah-mudahan akhirnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan niat yang sudah dibacakan dan disebutkan oleh Pak Ketua tadi, kawan-kawan kita sedang kurang sehat, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang tertimpa musibah, semoga Allah berikan keringanan. Allah hindari mereka dari hal kesulitan-kesulitan. Kemudian bagi kawan-kawan yang sudah wafat, semoga Allah ampuni semua dosa mereka, diterima amal ibadah mereka dan kemudian diberikan Allah menjadi jannah. Kita yang masih hidup ini, keluarga, keturunan kita, mudah-mudahan terus dibimbing Allah, terus dijaga Allah, sehingga tidaklah kita wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي مرضاه كأدوي والآخر إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي مرضى إخواننا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Saya pribadi minta maaf jika ada kesalahan kekurangan. Ada satu yang lupa saya sampaikan apa? Di rumah saya itu ada namanya Pak Yusuf. Dia kalau lapar baca Quran langsung perutnya kenyang. Kalau ada yang mau ketemu silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semuanya mohon izin on cam ya, kita foto bersama, ya kan? Kita ketemu muka di sini walaupun via Zoom, seperti rasanya kita ketemu dalam satu tempat ya. Oke, Kang Atep udah kedinginan kali ya? Di Garut adem kan? Adem banget. Adem banget ya, Teh Lilis ya? Ya, Mm-mm. Mangga enak buat teman-teman bobo. yang bisa on cam silakan di on cam, kita foto bersama ya, bersama dengan Kak Edin. Alhamdulillah ada Kak Arjuna di sini ya. Ya, Oke. Saya sekarang akan tambahan lagi, kayaknya lebih senang nyamannya menyebutnya Kang Arjuna gitu ya. mohon, mangga ya Kak. Mangga. Kang Pak D dos. Iya, gas aja kalau Pak De mah. Oke, terima kasih. Ya kan kita coba foto dulu ya. Kalau Lukman juga bisa foto, ambil Itu kalau dari kemana yang belakang kok hilang-hilang itu makhluk kasar atau halus ke belakang itu sampingnya. Di saya Harus berdekatan, hilang-hilang. Kak. Jadi kalau saya agak menjauh hilang. Jadi kalau agak Oh mendekat, iya, bagus banget tuh teknologinya tuh. jadi programnya memang sengaja, Itu Kak. makhluk halus banget tuh, halus banget buat Kak Iya, Lukman. benar kan, Kak? Tuh. Sakti yang punya itu. Jadi Saya, kalau dekat bukan saya lagi pakai menunggu kepala dari terus, teman-teman ya. yang lain mungkin ya, gitu. Siapa tahu ada inspirasi dengan satu frame yang sama gitu ya. Ya saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kepada Ya. kawan-kawan semuanya nih. Baik ya kakak semuanya, acara kita udah selesai pada kajian habis kuliah subuh pada hari ini, ya kan? Nanti kita ketemu lagi di acara untuk hari Ahad depan, ya kan? Dengan Kang Arjun. Insya Allah kita akan tetap teruskan untuk kegiatan kita untuk kajian kajian Islam ya, gitu ya. Terima kasih Kak Nining dan teman-teman dan kawan-kawan timnya sudah melaksanakan agenda kita, ya semoga ini berjalan terus dan berjalan menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Boleh kalau Sehat. kemana kalau ada lagu Islami yang bisa diputarkan sambil kita live. Kenapa, Kak? Kak Agung, Ya. selamat dulu mungkin Kak Dwi. Sakit apa? Ya, selamat, Mangga. Ini informasi dari Kang Slamet ya, dirawat di rumah sakit. Mangga Kang Slamet, apa informasinya? Oke Kak, makasih Kak. Saya sebetulnya dulu sudah seminggu yang lalu dirawat dan Seminggu semoga yang saya, lalu ya? iya, semoga hari ini sudah bisa pulang. Tapi Oh, masih alhamdulillah. nunggu visit dokter hari ini bisa boleh pulangnya atau enggak. Kecapean kah beliau? Betul Kak, jadi sengaja nggak kita share, takut beliau malah nanti juga nggak mau direpotin sih soalnya. Jadi, Padahal kita nggak repot loh Kang Slamet, ya kan? ya, ya. Cuman kemarin kan ya sempat di ICU beberapa hari. Iya. Di ICU. Jadi kalau kita ngelihat di usia kita ini ya begitu di sisi kesehatan kita, di umur Harus kita, diwaspadai. ya kan? Betul Kak ya. Jadi kalau Ya, saya pribadi memandang dengan adanya PJ itu silaturahmi PJ yang kuat pada saat kita mungkin jatuh sakit, ada kawan kita jatuh sakit saling mendoakan, ya kan? Kita sendiri juga tidak bisa berprasangka kita akan sehat terus. Nanti justru kita yang akan didoakan. Sama mungkin dengan apa yang tadi Kak Ildin sampaikan ya. Ada masa kita menyolatkan kawan kita, akan ada masa kita justru nantinya disolatkan juga oleh kawan kita. Iya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mungkin nanti kita bertemu lagi di acara berikutnya. Ya. Oke, sampai ketemu. Udah dipoto ya Kak Agung? Sudah dipoto. Sudah.
Ya, makasih Assalamualaikum banyak semuanya. semuanya. Ya, sehat selalu. Dan semua. Insya Allah Ramadan kita membawa semua. keberkahan. Kita Terima disucikan kasih Kak kembali Agung, Kak pada saat Hikmat. nanti ketemu di Idul Fitri ya, kakak-kakak semua. Amin. 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 Terima kasih. Sama-sama Kang Menawan. Izin live Kak Agung. Nah, iya, makasih Kak. Semangatnya Sehat pakai apa selalu ini? semuanya kakak-kakak. Semangatnya Ya, pakai makasih apa Kak itu? Edo. Makasih sama-sama. Sehat selalu Kak Edo. Amin, amin, amin. Ini candain anak kalau Oh, candain anak di rumah. Ya, mohon maaf lahir batin Kak Iya. Kasma. Sehat Izin selalu live. Kak. Sampai ketemu lagi nanti. Amin. Andara, maskernya buka. Iya, maskernya buka Kak Andara. Live TikTok aja nih. Ini belum selesai live-nya kayaknya itu. Oh, live TikToknya baru selesai. Ya, Kak Dery, yuk. gimana kabar? Alhamdulillah. Kak Kasma. Mana Kak Kasma? Ini baru Kak Kasma lagi di mana itu? Di rumah kah? Kenapa baru on ini Kak Kasma? Kak Kasma udah dari tadi tapi baru live Nonton kamera. Masih di mute Kak Kasma. Kak Kasma mute. Masih di mute Kak Kasma. Nah, iya. Gimana Dari sehat tadi Kak Kasma? ikutinnya, Kak. Alhamdulillah sehat Kak Ketum. Lagi di apa itu tempat itu? Seru sekali. Di peternakan. Wah kan, nah, lain soalnya, bukan kamar. Ternyata di peternakan. Di pondok, Kak, di Di pondok. pondok. Oh, iya. Luar biasa. Kalau di sana hujannya gimana Kak Kasma? Hujan di daerah Kakak? Oh, lagi gerimis. Kak Yusuf helmnya dibuka Kak. Sementara lagi gerimis, Kak. Oh, gerimis ya. Kak Yusuf lagi dinas tuh Bang. Lembur beliau. Lagi masuk ya beliau ya? Tuh, indahnya kebun. Indahnya kebun. Oh. Luar biasa. Dari atas pondok. Di atas. Asri sekali itu. Iya, Kak. Makanya tadi tidak on kan karena fokus mendengarkan dulu Kak Yuhidinnya. Adem ya. Wah, itu Sulawesi sangat itu ya. Sulawesi Selatan banget. Ini memang Sulawesi Selatan banget, betul. di pedesaan. Desa kecamatannya apa Kak itu? Kecamatan Cina. Di luar negeri nih, Kak. Namanya Kecamatan Cina. Oh, Kecamatan Cina. Iya, saya lagi di luar negeri di Cina. Waduh, ternyata lagi di Cina tuh, Bang. Nama kabupatennya keren. Biasa kalau teman ngomong sekarang Kakak di